Perkenalkan, nama saya Miratul Rahmah. Saya guru di SMKN 11 Jakarta. Saat ini status saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, Universitas Negeri Medan. Berikut video PPL model Problem Based Learning yang dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Tolong diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya jika keadaan kalian. Oke, baik. Tadi kalian kan sudah absen ya? Bu Mira juga sudah lihat dari hasil absen kalian. Ada satu teman kalian yang tidak hadir atas nama kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, sebelum memulai pembelajaran pula, tolong dirapihkan terlebih dahulu pakaian kalian ya, baik itu bajunya, hijabnya, ya, yang tidak pakai hijab, rambutnya untuk dirapihkan terlebih dahulu, ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Alia. Alia, silakan dipimpin teman-temannya. Mari teman-teman kita semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah, Bu. Oke, jika sudah dibaca, sekarang waktunya kita melakukan pretest ya. Silahkan kalian masuk ke Quizizz. Linknya sudah Bu Mira share di WA grup kalian. Silahkan dibuka. Ya, tadi lihat siapa yang pertama hasilnya? Indra. Siapa? Hana. Hana. Oke, selamat untuk Hana. Siapa lagi? Coba lihat. Fida. Oke. Oke. Hana dan Fida sudah cukup baik dalam mengerjakan soal. Terima kasih. Untuk yang lainnya, mohon untuk bisa belajar. Oke, Bu Mira akan menjelaskan materi mengenai faktur pembelian dan juga faktur penjualan. Apa sudah terlihat di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kompetensi dasarnya masih sama seperti kemarin, yaitu mengenai menganalisis prosedur pencatatan bukti transaksi pada KD 3.3 dan juga KD 4.3, yaitu melakukan pencatatan bukti transaksi. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu menganalisis bukti transaksi faktur dengan benar, kemudian siswa mampu berpikir kreatif dan dapat memerinci bagian dari bukti transaksi faktur dengan tepat, siswa mampu memecahkan masalah terkait masalah faktur dengan tepat, dan siswa kita lanjut, ada sebuah video di sini, silakan disimak videonya. Akun @nerokuma menuliskan bahwa ibunya menjadi korban dari penipuan COD hingga 3 kali. Dilansir dari kompas.com, paket yang tidak dipesan dengan total Rp130.000 datang ke rumah dan mengaku harus dibayar dengan metode COD atau dibayar langsung ketika kurir datang. Dia menduga data yang bocor dari salah satu e-commerce menjadi penyebabnya. Penipu menggunakan... Pertanyaan, kenapa terjadi masalah pada video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Oke, Jonathan, silakan. Apakah terdengar suara Ibu? Ya, terdengar. Terdengar, Jana. Izin menjawab. Di situ ada pengiriman barang yang tidak dipesan oleh salah Masuk satu pada materi customer. pengertian faktur. Faktur atau invoice
ya. Itu sama aja, invoice-nya itu bahasa Inggris, fakturnya itu bahasa Indonesia. Menurut Andrian Sutedi pada tahun 2014 adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan, sebab dengan data-data dalam invoice ini dapat diketahui beberapa jumlah vessel yang akan ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam biaya masuk. Faktur terbagi menjadi dua, ada faktur pembelian dan ada faktur penjualan. Mohon maaf, ada salah tulis ya anak-anak di sini. Untuk faktur pembelian, merupakan dokumen komersial yang dikeluarkan untuk setiap pemesanan atau pembelian yang dilakukan oleh pihak pembeli. Faktur akan dibuat setelah saat purchase order atau PO dilakukan dan penjualan telah terkonfirmasi dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Purchase order itu adalah surat pesanan ya. Nanti juga kita akan membahas mengenai surat pesanan. Kemudian untuk faktur penjualan tersendiri, tujuan utama dari faktur penjualan adalah sebagai catatan atau rekaman transaksi penjualan bagi perusahaan. Faktur penjualan menjadi salah satu cara untuk mengetahui penjualan yang telah terjadi berdasarkan tanggal barang terjual untuk setiap periodenya. Ada manfaat dari faktur. Ya, manfaat dari faktur pembelian yang pertama sebagai bukti yang nyata karena akan tertampil detail barang atau jasa beserta harganya. Yang kedua, sebagai bukti nilai tagihan pembayaran yang harus dilunasi oleh pembeli. Yang ketiga, sebagai bukti informasi saat melakukan penagihan. Keempat, dokumen yang sah untuk dapat melakukan pembukuan dalam akuntansi. Kelima, dokumen yang sah saat melakukan klaim dari pihak pembeli kepada penjual jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai pesanan. Dan yang terakhir, sebagai dokumen yang dapat menunjukkan keadaan persediaan barang terbaru setelah dilakukan pembelian. Untuk manfaat dari faktur penjualan, mohon maaf, ini juga ada salah tulis lagi. Yang pertama, sebagai sebuah informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, sebagai informasi mengenai nilai tagihan dan termin pembayaran yang harus diproses pembayaran oleh pembeli. Ketiga, sebagai dasar bukti jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh penjual dan agar pembeli jika anak-anak bisa memahami di sekitar lingkungan kita ini biasa menggunakan faktur. Mungkin kalian belum ngeh ya, karena kalian masih belajar. Jadi tolong disimak video yang akan Bu Mira tayangkan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Apakah terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik, silakan ya disaksikan. Jika ada informasi yang penting, silakan dicatat. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Teman-teman, hari ini kita akan membahas soal faktur kendaraan bermotor. Banyak yang bilang atau tidak mau membeli sebuah mobil ketika tidak dilengkapi dengan fakturnya. Masalahnya, sampai saat ini faktur itu tetap menempel di BPKB. Nih, menempel ya, menempel. Nah, ketika BPKB ini dirubah namanya, kalau zaman dulu itu BPKB ini akan tetap menempel di mobil itu walaupun berubah nama berapa kali pun. Identitas pemilik pertama. Di sini ada dilengkapi perubahan identitas pemilik nih. Nah, ini. Ya kan? Nah, sampai saat ini itu tidak, ketika rubah nama atau mutasi, sebenarnya kalau cuma perubahan ini kita ngeblong-blong nggak apa-apa ya, acak aja ya, kalian simak dari awal sampai akhir aja nanti. Diskusi ya, diskusinya perihal masalah di video pertama yang sudah Bu Mira tayangkan tadi. Untuk kelompok, silakan dilihat. Kelompok 1, Marsanda, Muhammad Nizar, Putra Dwi, Sela, Tria, Finaliani. Kelompok 2 ada Siva, Farafida, Hana, Indra, Mahesa. Kelompok ketiga ada Desita, Renggo, Amelia, Jonansen, Bunga, dan Aulia. Untuk kelompok keempat ada Alia, Agnes, Hilma. Di kelompok 1, halo? Iya, Bu. Kelompok 1, bagaimana diskusinya? Saat ini tidak ada masalah, Ibu. Tidak ada masalah. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Kemudian, apakah kelompoknya sudah masuk ke room semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Halo, kelompok 2.
Iya, Bu. Kelompok 2, halo. Kelompok 2, Iya, Bu. oke. Gimana diskusinya? Untuk saat ini lancar, Bu. Saya dengan Indra, Bu, karena handphone saya nggak bisa bergabung, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti bisa diskusi secara maksimal ya, Mahesa ya. Iya, Bu. Oke. Nanti siapa yang akan presentasi dari kelompok ke-2? Saya, Bu. Hana ya? Iya, Bu. Oke, Hana, tadi kamu dengar informasi dari Mahesa ya, dia ada sedikit. Iya, Ibu. Iya, baik, Bu. Oke, silakan dilanjut Marsyanda. Nah, video tersebut diskusi karena ini satu. Menurut kalian apa yang terjadi di video tersebut? Berikan penjelaskan kalian jawaban. Penipuan dengan sistem pembayaran di tempat pada transaksi jual lain. 2. Dilihat dari permasalahan di dalam video tersebut, latar belakang apa yang membuat hal tersebut terjadi. Jawabannya ada penyalahgunaan faktur pembelian atau penjualan dengan menukar atau mengganti bukti faktur yang sebelumnya sudah pernah digunakan. 3. Kemukakan pendapat bagaimana seharusnya faktur yang penilaiannya itu ada 3 penilaian, ketepatan jawaban, tampilan presentasi, dan keaktifan siswa. Oke, dari 6 kelompok yang Bu Mira rasa jawabannya sudah cukup baik, yaitu selamat untuk kelompok 2, Hana, ya, dan teman-teman. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Faktur memiliki 2 tipe, yaitu ada faktur pembelian dan juga faktur penjualan. Kedua tipe faktur tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Jika barang dibeli secara kredit, maka faktur tersebut adalah faktur pembelian. Sedangkan jika tanpa melalui kredit, dalam artian pembelanjaan secara tunai, maka faktur tersebut bisa disebut sebagai faktur penjualan. Faktur tersebut kemudian dijadikan sebagai dokumen pelengkap saat pengiriman barang akan dilakukan. Ketika pemesanan telah terjadi dan terkonfirmasi, umumnya faktur akan membuat 2 salinan, satu untuk penjual dan satunya untuk pembeli. Masing-masing pihak harus menyimpan faktur sebagai bukti transaksi. Bagi perusahaan, keberadaan faktur dibutuhkan dalam penyusunan, pembukuan, dan laporan keuangan. Oke, baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Jonan saya? Ibu, izin menjawab pertanyaan Ibu ya. Ya, silakan. Yang kita dapatkan khususnya saya hari ini bisa menambah ilmu tentang faktur perfakturan, jadi kita bisa tahu gunanya faktur, terus tujuan penggunaannya faktur itu untuk apa, gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Jonansen. Ya, tadi kalian sudah jawab ya untuk poin yang nomor 2. Kalian sudah memahami materi pada pertemuan hari ini, ya. Terus silakan nanti kalian mengisi post-test melalui Google Form. Ya, link Google Form-nya sudah Bu Mira share di WA grup kalian. Ya, Bu Mira tunggu sampai jam awali dengan doa. Silakan dipimpin untuk doa kembali. Silakan, Dion. Oke, ya Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, materi, insya Allah materi berikutnya akan Bu Mira share di hari Senin. Ya, silakan kalian pelajari materinya agar kalian bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Bu Mira nanti. Sekian dari Bu Mira. Mohon maaf jika ada salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke.